Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, ataupun siang, Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Fatihah Nisah, NIREM 0301200116 dari semester 6 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai UAS Teknologi Penanganan dan Pengolahan Hasil Pertanian. Jadi isi presentasinya nanti adalah mengenai perencanaan produksi produk olahan dari tanaman pangan atau hortikultura dengan kemasan terpilih berdasarkan identifikasi awal di lokasi MBKM, serta alasan mengapa produk tersebut diproduksi dan mengapa kemasan tersebut dipilih. Nah, yang pertama adalah perencanaan produksi. Rencana produk yang saya akan olah adalah kacang bawang rasa mente. Jadi, menginovasi kacang bawang dengan berbagai rasa tambahan dan bumbu tambahan. Nama dari brand produk ini nanti adalah Cawang Sante. Jadi dengan nama yang menarik diharapkan nantinya banyak konsumen-konsumen yang mau membeli. Dengan nama Cawang Sante atau kacang bawang rasa mente ini, masyarakat akan bisa menjadikan produk ini sebagai cemilan ketika bersantai, seperti itu. Lalu bahan baku utama ini adalah kacang tanah. Nah, inovasi yang ditambahkan adalah kacang bawang dengan rasa mente ditambah daun jeruk dan rasa pedas. Jadi walaupun nantinya kita akan membuat kacang bawang, rasanya seperti kacang mente. Nah, alasan pemilihan produk yang saya lakukan adalah daerah MBKM saya adalah Kecamatan Dolu Selatan, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Nah, dengan komoditas utama adalah jagung pakan, kacang tanah, serta ubi kayu. Dari beberapa hal yang saya pertimbangkan yaitu apabila jagung pakan akan sulit untuk dibuat produk olahan seperti itu. Kemudian dengan adanya kacang tanah ini sepertinya akan menambah peluang serta manfaat bagi masyarakat petani yang hanya mengandalkan kacang tanah segar. Lalu mengapa saya memilih kacang tanah? Jadi kacang tanah ini sangat kaya akan kandungan lemak, protein yang tinggi, kemudian zat besi, vitamin E, kalsium, vitamin B kompleks, fosforus, vitamin A dan K, lecitin, kolin, dan kalsium. Kandungan protein dalam kacang tanah adalah jauh lebih tinggi daripada daging, telur, dan kacang soya. Luar biasa memang kacang tanah ini ya, mempunyai rasa yang manis dan banyak digunakan untuk membuat beraneka jenis kue. Kacang tanah juga dikatakan mengandung bahan yang dapat membina ketahanan tubuh dalam mencegah beberapa penyakit. Nah, mengonsumsi 1 ons kacang tanah 5 kali seminggu dilaporkan dapat mencegah penyakit jantung. Kacang tanah juga bekerja meningkatkan kemampuan pompa jantung dan menurunkan resiko penyakit jantung koroner. Memakan segenggam kacang tanah setiap hari, terutama yang terkena sakit kencing manis, dapat membantu mengatasi kekurangan zat. Jadi sangat banyak sekali manfaat kacang tanah bagi kesehatan. Nah, kacang tanah ini juga dapat dimanfaatkan sebagai camilan yang baik, seperti itu. Selanjutnya juga kacang tanah mengandung omega 3 yang merupakan lemak tak jenuh ganda dan omega 9 yang merupakan lemak tak jenuh tunggal. Dalam 1 ons kacang tanah terdapat 18 gram omega 3 dan 17 gram omega 9. Kacang tanah mengandung fitosterol yang justru dapat menurunkan kadar kolesterol dan level trigliserida dengan cara menahan penyerapan kolesterol dari makanan yang disirkulasikan dalam darah dan mengurangi penyerapan kembali kolesterol dari hati, serta tetap menjaga HDL kolesterol. Jadi juga sangat bermanfaat untuk kesehatan, terutama bagi yang menderita kolesterol. Kacang tanah juga mengandung arginin yang dapat merangsang tubuh untuk memproduksi nitrogen monoksida yang berfungsi untuk melawan bakteri tuberkulosis. Kajian-kajian menunjukkan bahwa kacang tanah dapat sebagai penurun tekanan darah tinggi dan juga kandungan kolesterol dalam darah, juga berkesan untuk melegakan penyakit hemofilia atau kecenderungan mudah berdarah, penyakit keputihan, dan insomnia. Namun kacang tanah sangat dicegah pada mereka yang menghadapi penyakit jenis kanker payudara dan mempunyai masalah jerawat atau akne. Juga dinasehatkan berhenti mengonsumsi kacang tanah. Tapi tenang saja, biasanya orang-orang yang berjerawat ini memakan kacang tanah karena mereka berlebihan dan mempunyai alergi-alergi tertentu pada kacang tanah. Namun kacang tanah juga sangat bermanfaat bagi kesehatan yang lainnya.
Selanjutnya, kacang bawang berasal dari kacang tanah yang mendapat perlakuan khusus nih, dengan penambahan berbagai macam bumbu yang menjadikan kacang tersebut memiliki rasa yang spesifik. Kacang tanah yang telah dikupas kulitnya direndam dalam air panas untuk menghilangkan kulit arinya dan membuat kacang tersebut lunak. Nah, setelah kulit ari kacang tersebut terkelupas, kacang yang telah kehilangan kulit arinya ditiriskan untuk kemudian digoreng dengan menggunakan minyak kelapa yang tua dengan penambahan bumbu berupa bawang putih yang diiris tipis-tipis, daun jeruk, dan garam sebagai penyedap. Setelah kacang tanah digoreng tersebut berwarna coklat terang dan berbau harum, maka kacang harus segera diangkat dan ditiriskan untuk selanjutnya sudah dapat dihidangkan dengan nama kacang bawang. Nah, saat ini memproses kacang tidak selalu dengan digoreng atau direbus, tapi kacang bawang juga dapat diolah menggunakan oven. Namun, kita nanti akan mencoba kacang bawang yang menggunakan penggorengan atau minyak karena banyak sekali ibu-ibu yang masih kesulitan menemukan oven, apalagi di daerah saya yaitu Sulawesi Tengah. Kacang bawang juga dapat dimanfaatkan sebagai cemilan yang sehat dan sebagai pengisi perut. Jadi apabila kita sedang menonton film ataupun televisi ataupun sedang mengerjakan tugas, kacang bawang ini sangat baik sebagai teman untuk menugas ataupun menonton film karena kita biasanya kalau menugas atau menonton film atau melakukan hal santai lainnya pasti memerlukan cemilan. Nah, kacang bawang ini adalah makanan ringan yang sangat umum dijumpai, terutama pada perayaan hari Lebaran atau Tahun Baru. Nah, pasti teman-teman ataupun Bapak Ibu sering sekali ya melihat banyak sekali kacang bawang disajikan dalam bentuk makanan ringan di saat perayaan-perayaan tertentu. Karena memang kacang tanah itu sangat fleksibel, kacang bawang itu sangat fleksibel dalam keadaan apapun. Dan juga dalam perayaan adat atau keagamaan seperti Lebaran, Natal, Tahun Baru, bahkan dengan perkawinan. Oke. Nantinya kacang bawang yang akan saya buat akan saya beri nama cawang sante yang merupakan singkatan dari kacang bawang rasa mente. Karena nantinya kacang bawang tersebut akan diberi inovasi rasa kacang bawang yang mirip kacang mente. Nah, sehingga menambah sensasi menarik dan enak pada produk ini. Nah, cawang sante ini juga sangat menarik namanya karena eh, cawang cawang itu mempunyai suatu arti, santai juga mempunyai suatu arti. Nah, santai itu artinya bersantai seperti itu. Padahal santai itu sebenarnya adalah singkatan dari rasa mente. Tapi dengan makna yang sama dengan santai bersantai, ini akan menambah ketertarikan masyarakat seperti itu. Selanjutnya, jenis kemasan nih. Jadi jenis kemasan yang saya akan gunakan adalah kemasan seperti ini. Nah, ini bagian kiri adalah tampilan depannya. Ada jendela yang dapat melihat produk di dalam kemasan. Di atasnya juga ada ziplock. Selanjutnya pada tampilan belakang ini tertutup sempurna karena melihat produk dapat pada bagian depannya. Nah, jenis kemasan yang saya akan gunakan ini adalah kemasan yang bernama kertas craft standing pouch. Jadi kertas craft standing pouch ini dibuat dengan bahan brown craft paper yang di luar dilapisi plastik. Namun juga dilapisi laminasi di dalam. Jadi tentunya produk kita akan awet. Lalu juga terdapat ziplock pada bagian atas sehingga kedap udara serta menjaga kualitas barang di dalamnya. Dilengkapi juga dengan clear window di bagian tengahnya untuk melihat produk di dalamnya tanpa membuka ziplock pada bagian atas. Nah, nantinya saya akan menambahkan stiker pada bagian atas window ini untuk menambah kesan yang bagus. Nantinya stiker tersebut dapat berupa logo produk, kemudian komposisi produk, dan hal lain-lain yang merupakan penting dalam label produk. Alasan saya memilih kemasan tersebut adalah yang pertama karena kedap cahaya. Nah, dengan kedap cahaya ini otomatis akan meningkatkan keawetan produk tersebut. Yang kedua adalah menggunakan standing pouch yang tentunya dapat berdiri tegak. Dengan dapat berdiri tegaknya produk tersebut, nantinya pada etalase apabila ditata akan terlihat rapih dan memukau. Selanjutnya, standing pouch ini juga terdapat beberapa ukuran, mulai dari 50 gram, 100 gram, 250 gram, 500 gram, sampai 1 kilogram. Nah, adanya zipper lock pada bagian atas standing pouch juga untuk memudahkan menyimpan makanan agar lebih awet tentunya, sehingga tidak perlu menjepit bagian atas pouch dengan bantuan alat lain. Lalu tampilan produk juga akan lebih keren karena dengan suatu warna yang
sangat menarik, yaitu warna coklat muda yang tentunya sangat feminim dan sangat menarik apabila nanti kita beri kemasan stiker yang sesuai. Harga kemasan juga lebih murah dibanding dengan kemasan kardus ataupun kemasan toples. Sekian presentasi yang saya dapat berikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.